Ya, hari ini di Roundtable Sustainable Finance for Climate Transition yang mengambil tema tersebut juga tiga Menteri Keuangan, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, dan juga Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, serta private atau perwakilan dari private Amerika Serikat tentunya datang dan juga membahas terkait memberikan juga paparan serta pandangannya bagaimana tentunya dunia keuangan ini dapat mendukung untuk energi transisi juga ke depannya. Kalau kita melihat dengan tantangan ekonomi global yang saat ini terjadi, tingginya angka inflasi, naiknya harga komoditas, serta juga naiknya harga energi yang mengkontribusikan tingginya angka inflasi di beberapa negara-negara maju turut menjadi perhatian. Maka dari itu sebenarnya ketika kita melihat komitmen yang diminta oleh pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi dari G20 di Bali tentunya ini minta komitmen dari negara-negara, khususnya negara-negara anggota G20 juga untuk bisa terus berkomitmen mendukung transisi energi. Kalau tadi saya garis bawahi Bu Sri Mulyani Indrawati mengatakan dan juga memaparkan bahwa tantangan untuk Indonesia adalah sebenarnya kalau kita melihat ini seperti blessing and disgust juga. Karena kalau kita ketahui sebagai negara yang mengekspor komoditas, di satu sisi juga turut terdampak dari tingginya harga energi, karena negara kita adalah negara yang mengimpor minyak dari beberapa negara untuk mencukupi kebutuhan energinya. Maka dari itu melihat juga bagaimana rancangan umum energi nasional atau RUEN yang dimana bauran energi utamanya mungkin untuk kontribusi dari energi baru terbarukan atau renewable energy juga ditargetkan akan terus meningkat setiap tahunnya sampai dengan target pemerintah di tahun 2050 mendatang dengan bauran kurang lebih 31%. Maka dari itu untuk menghadapi tantangan saat ini memang perlu kerjasama juga antara negara-negara, utamanya negara-negara anggota G20 gitu atau G20 untuk bisa hand in hand saling bergandengan tangan untuk bisa keluar dari permasalahan makroekonomi yang saat ini melanda dunia. Nah, kalau kita lihat juga dengan komitmen yang sama seperti dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman juga memaparkan bahwa kondisi ekonomi India saat ini sebenarnya juga sedang keluar atau berusaha keluar dari tekanan ekonomi global yang saat ini terjadi akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina membuat tekanan begitu besar terhadap kondisi politik dan juga keuangan di global. Maka dari itu pemerintah India terus berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada rakyatnya agar tentunya permasalahan krisis yang dihadapi oleh negara tersebut juga dapat teratasi. Berbicara juga soal komitmen dari pemerintah India bahwa dengan target kontribusi dari energi non-fosil sekitar kurang lebih 500 gigawatt di tahun 2030 mendatang, dan di 2070 mendatang kontribusinya dari atau kontribusi bauran energi dari energi non-fosil diharapkan dapat terus meningkat agar sustainable tentunya ke depannya, dan juga bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat terus digalakkan dan juga energi hijau juga dapat menjadi salah satu energi yang berkontribusi terhadap bauran energi di India. Berikut kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. Thing is that India will reach its non-fossil energy capacity, non-fossil fuel-based energy capacity of 500 gigawatt by 2030. 500 gigawatt by 2030. By 2030. That's the first thing, and we are well on course for it. Second, India will meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Again, 50% of all energy requirement from its renewable sources by 2030. Again, well on course. Third, India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now onwards till 20. Seiring sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani dan juga Nirmala Sitharaman, Enoch Godongwana, Menteri Keuangan Afrika Selatan juga turut mengiyakan atau mendukung apa yang menjadi target dari negara-negara di global atau di dunia ini untuk bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bagaimana juga sektor keuangan dapat mendukung untuk transisi energi ke depannya yang lebih baik untuk masa depan dunia ke depannya.